guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan saya ajak ke pengajian mingguan yang biasa di tempat saya itu di Musola Al Badru. Pengajiannya itu malam Senin sehabis Isya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar pembahasan tentang fikih dan hukum syariat yang akan dibawakan oleh Ustadz Diro. Mudah-mudahan video atau pengajian mingguan di tempat saya atau di Musola Al Badru ini bisa berguna untuk kalian semua yang ingin hijrah agar lebih baik di dunia dan akhirat. Yuk kita sama-sama lihat pembahasan hari ini, fikih dan hukum syariat. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pembukaan pengajian kitab. Di sini saya akan membacakan kitab fikih, yaitu kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama di sini Ki Musonib alias si pengarang kitab membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya yaitu tabarukan lil kitabil Qur'anil Azim. Alasannya minta barokah seperti layaknya Al-Quran yang diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pengarang kitab alias Ki Musonib membacakan Bismillah dikarenakan iktidaan li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi. Dalam hadis Nabi mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtarun. Setiap-tiap perkara yang bagus, setiap-tiap perkara yang mempunyai kebaikan tanpa diawali dengan baca bismillah, maka perkara tersebut dianggap kurang barokah. Lalu apa istimewanya Bismillahirrahmanirrahim sehingga dijadikan satu doa di permulaan setiap langkah kita menuju kebaikan? Istimewa Bismillahirrahmanirrahim di sini, pertama ayat yang Allah turunkan adalah hakikatnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kali ayat turun yaitu hakikatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita baca Bismillah di sini Allah berikan pahala satu huruf, Allah balas 10 kebaikan. Lalu jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim ini berjumlah 19 huruf. Pernah ada yang hitung belum Bismillah ada berapa huruf? Belum ada. Ini saya kira-kira kayaknya mah 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, sama jumlahnya dengan malaikat Jabaniyah penjaga api neraka. Sehingga malaikat Jabaniyah ini dari awal Allah ciptakan sampai hari ini belum pernah tersenyum. Maka barang siapa yang sering membaca bismillah bisa mengeluhkan daripada malaikat Jabaniyah yang 19 tadi. Maka kalau kita sering baca bismillah, Allah berikan kebarokahan dan tentunya dicatat satu amal kebaikan. Setiap huruf Allah ciptakan satu malaikat. Satu malaikat ini membacakan istighfar buat kita sampai hari kiamat. Lalu apabila kita mau makan diawali baca bismillah, maka setiap makanan yang diawali dengan baca bismillah mengandung satu obat. Bahkan sebelum kita bersenggama dengan istri kita, kita dengan suami kita, apabila dibacakan bismillah lalu akan dijadikan anak, sehingga begitu anaknya lahir, setiap napas anak tertulis pahala satu kebaikan buat kita. Ini luar biasa baca bismillah. Tapi kadang-kadang kita lupa, kalau udah langsung buru-buru udah nggak baca bismillah lagi. Begitu udah lagi jadi, ayo kita baca bismillah. Ayo cabut kayak pula. Baca jero hati. Mula mau dicabut lagi. Baca dalam hati. Lagi buah hajat, kita lupa baca doa. Maka dalam hati kita harus baca bismillah. Bismillahi bi awalihi wa akhirihi. Nah, seperti ini hebatnya bismillah, Bu. Lalu di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa daba syaitanu kama yadubu rasul 'alan nar." Tidak ada seorang hamba yang membacakan bismillahirrahmanirrahim kecuali setan Allah hancurkan seperti layaknya timah yang dipanaskan dengan api. Kalau kita takut mau kemana-mana baca bismillah. Masih takut juga baca bismillah 3 kali, tiup di tangan, usap di dada kita.
Masih takut lagi, berarti emang bilangan orangnya. Berarti udah penakut berarti itu mah. Nah, ini keistimewaan bismillah. Jadi kudu yakin mau kemana pun bismillah. Setiap langkah kita awali bismillah. Lalu kehebatan bismillah apa lagi? Menurut satu riwayat, seluruh kitab-kitab Allah kumpulkan di dalam kitab yang bernama Al-Quranul Karim. Makanya kalau kita baca kitab Zabur, Taurat, Injil segala macam, pahalanya satu huruf satu kebaikan, tapi Al-Quran satu huruf 10 kebaikan. Apa istimewanya bismillah? Seluruh kitab Allah sempurnakan ada di dalam kitab Al-Quranul Karim. Satu huruf Allah balas 10 bagi kita yang tidak tahu isi daripada Al-Quran. Kalau kita paham isi Al-Qurannya, satu huruf Allah balas 700 kebaikan. Di antara Al-Quran ini begitu banyak, Allah sempurnakan lagi, Allah ringkas lagi, ada di dalam surat Al-Fatihah. Lalu Allah ringkas dan Allah sempurnakan lagi, ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allah ringkas lagi, yaitu ada di B-nya lafaz Bismillah. Jadi B-nya bismillah ini mengandung ungkapan bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Artinya setiap perkara kalau Allah kehendaki terjadi maka terjadi. Setiap perkara yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi maka tidak akan pernah terjadi. Ini dasar daripada ajaran agama kita. Ini hebatnya bismillah. Lalu yang selanjutnya Ki Muzani pengarang kitab di sini membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam Alhamdulillahirabbil alamin di sini ada mengandung 4 daripada pujian. Di dalam kandungan alhamdulillah ada yang namanya hamdul qadim alal qadim, hamdul qadim alal hadis, hamdul hadis alal qadim, hamdul hadis alal hadis. Nah, ini di dalam lafaz bismillah. Nanti lain waktu saya jelaskan. Ini masalahnya panitia udah WA ke saya. Jangan malam-malam katanya gitu. Kata saya biarin aja sih, biarin kita baca apa. Argo mah jalan ini kan. Argo masih jalan kita kerja. Lalu selanjutnya wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kepada Allah kami, kata Ki Muzani, meminta pertolongan ala umuri dunia waddin, terhadap perkara agama dan juga perkara dunia. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Rahmat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, keluarganya Kanjeng Nabi, wa sahbihi, sahabatnya Kanjeng Nabi, ajmaina semuanya. Jadi semuanya dibacakan sholawat. Di sini ada wa alihi, keluarganya Nabi. Nah, keluarganya Nabi ini dibagi menjadi 2. Ada keluarga Nabi yang ba'id, ada keluarga Nabi yang qarib. Yang ba'id, yang jauh, yang qarib dulu. Keluarga Nabi yang qarib, yang dekat, yaitu dzurriyyah, anak cucunya Kanjeng Nabi yang saat ini yaitu para habaib. Yang kedua ada keluarganya Nabi yang ba'id, yang jauh. Siapa? Yaitu orang yang masih beragama Islam. Selagi beragama Islam itu dihukumi keluarga Nabi yang jauh, satu akidah dengan Kanjeng Nabi. Berarti yang ada di Musola Al-Badru ini kategori menurut Syekh Nawawi termasuk keluarga Nabi yang jauh. Sedangkan neraka tidak menerima saudara Kanjeng Nabi. Kalau kita diaku saudaranya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan Allah haramkan kepada kita semua masuk ke dalam nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita diaku saudaranya Kanjeng Nabi karena satu akidah, sehingga Allah tempatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah, atas pertolongan Allah, zat yang maha luhur, zat yang maha agung. Selanjutnya adalah memulai fase yang pertama, yaitu fikih, faslun arkanul Islam. Rukun Islam di sini jumlahnya ada 5. Tentunya udah pada paham semua. Dari dulu sampai sekarang rukun Islam nggak nambah, berarti cuma 5. Berarti sudah hafal semua. Udah hafal semua kan Bu? Pak? Udah hafal. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ini ada 5. Pertama adalah syahadatun alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah
kita ini diajarkan dan wajib dengan ketauhidan. Isi daripada syahadat ini semuanya mengandung 50 aqaidul Islam. Ini wajib hukumnya, ibu, bapak semua, punten. Ini wajib. Saya punya guru, pada waktu mengajarkan aqaidul Islam, beliau mengatakan, seseorang masuk ke dalam surganya Allah cukup kalau dia tidak paham aqaidul Islam yang jumlahnya 50. Yang jumlahnya 50 ini dibagi dua. Ada syahadat Allah, ada syahadat Rasul. Ke Allah sifat wajib ada 20. Dari wujud, kidam, bako udah pada hafal mungkin. Ya, wujud, kidam, bako, walaupun itu kesannya sepele, namun itu aqaidul Islam, kita sebagai muslim wajib hukumnya untuk mengetahui. 20 sifat wajib bagi Allah. 20 ditambah lagi sifat mustahil bagi Allah. Berarti berapa? 20 sama 20 jadi jumlahnya 40. Ditambah 1 sifat jaiz Allah. Sifat jaiz itu artinya sifat pribadi Allah. 40 ditambah 1 jadi jumlahnya 41. Itu aqaid kepada Allah. Lalu untuk kepada Nabi, sifat wajib bagi Nabi itu ada 4 ya, sidik, patonah, amanah, apalagi satu lagi tabligh. Sifat mustahil bagi Rasul 4. Berarti Rasul wajib yang 4, mustahil 4. Jadi jumlahnya 8. 41 ditambah 8 jadi jumlahnya ditambah 1 sifat jaiz bagi Rasul. Berarti jumlahnya 50 aqaidul Islam. Ini kita wajib tahu sebagai muslim. Menurut Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pertama kali yang wajib bagi seorang muslim sebelum melaksanakan seluruh ibadah, dia wajib tahu tentang aqaidul Islam yang jumlahnya 50 ini. Pak, saya udah tua, saya udah nggak tahu ini gimana. Tidak ada kata terlambat. Berarti sekarang sudah kasih tahu, sudah saya kasih tahu, berarti sekarang udah pada tahu semua. Jumlah aqaidul Islam yaitu ada 50. Kalau bahasa kerennya mah gocap. Iya, ibu kalau paham kalau gocap dia. Berapa eta? Gocap aja gitu, gocap. Ya, berarti kan pokoknya aqaidul Islam gocap jumlahnya. Ya. Lalu yang kedua wa iqamus sholat, yaitu melaksanakan sholat. Nah ini sholat. Ini yang kedua, orang Islam ini wajib sholat. Berarti rukun dari kita mengetahui aqaidul Islam yang jumlah 50. Yang kedua wajib sholat. Berapa kali? Sehari semalam 5 kali. Itu kalau yang wajibnya, belum ditambah sunnah segala macam. Ini yang wajibnya 5 kali sholat. Ya. Sebab apa di sini sholat masuk daripada rukun Islam? Karena sebagai identitas kita seorang muslim, yaitu yang membedakan kita dengan orang yang bukan Islam adalah sholat. Ini salah satu. Ini menurut Ibnu Zina mengatakan demikian. Ini bedanya di situ. Mana kita, mana Anda. Kenapa bisa sejauh itu pemikirannya? Karena apa? Karena hak bicara masalah sholat. Untuk membedakan kita dengan orang kafir, sholat. Untuk membedakan kita dengan orang munafik, sholat. Ini yang wajib aja, 5 waktu. Ya, 5 waktu. Udah gak usah sunah-sunahan. 5 waktu pulang, beres. Nggak sunah lagi, enggak sama suruh dia 5 doang. Surga udah 5 doang ya. Tapi angel lambat, tidak jalannya lambat. Lalu yang ketiga, rukun Islam adalah wa ita'uz zakati, mengeluarkan zakat. Nah, ini zakat. Ini bukan zakat fitrah, Bun ya. Ini zakat di sini bukan zakat fitrah, tapi zakat harta. Ini kalau punya harta banyak, kalau seorang pedagang berarti ada zakatnya. Pak, saya seorang pegawai, gaji saya sebulan 2 miliar, ada wajib zakat enggak? Mau 10 miliar gajinya, kalau dia pegawai enggak wajib zakat. Lalu selanjutnya adalah wasaumu Ramadan, puasa bulan Ramadan seperti kemarin. Kemarin kita alhamdulillah sudah melaksanakan bulan puasa, ya, sudah melaksanakan puasa. Nah, ini yang terakhir adalah haji di Baitullah, manis tato ilahi sabilan, bagi orang yang mampu untuk
berangkat ke sana. Mampu apa? Satu, mampu ongkosnya. Kedua, mampu tenaganya. Ketiga, mampu kalau kita udah pulang ada buat makannya. Udah Bu ya? Udah, selesai. Nah, ya udah, ini saya tutup saja kitab ini. Saya akan membacakan hadis, 1-2 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu qala alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam satu hadisnya, khairun nisa'i imra'atun in nadarat ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ginta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Nih Bu, ini buat ibu-ibu ya, ini buat ibu-ibu, buat bapak-bapaknya ntar. Kata Kanjeng Nabi begini Bu, khairun nisa'i imra'atun, sebaik-baiknya perempuan, imra'atun adalah seorang istri, idza nadharta ilaiha sarratka, apabila dipandang sama suami merasa bahagia. Nah, kita udah ngebahagiain suami belum? Bu? Udah. Ya. Sebaik-baiknya wanita kalau istrinya memandang ini bahagia. Berarti kalau suami kita suka, kalau kita dandan, kita wajib dandan hukumnya Bu. Bu? Kita kalau suami senang kalau lihat kita dandan, berarti perempuan dandan hukumnya wajib. Pak, saya memalas dandan. Kenapa? Nah, uang dapurnya kurang. Atau nggak ada hubungannya kali itu mah. Ya. Ya, jadi kalau suami melihat, suami senang. Lalu wa in amartaha atau atka, kata Nabi, kalau kamu laki-laki nyuruh istri kamu, dia nurut, itu wanita yang baik. Lalu wa in gibta anha hafidatka, kalau suaminya tidak ada di rumah, dia menjaga harta, dia menjaga badannya dan menjaga keluarganya. Kalau wanita sudah seperti itu, maka berhak bagi wanita tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Bu, mau surga apa enggak? Bu, mau surga apa mau lontong? Mau surga apa mau lontong? Surga dapat, lontong dapat, double. Udahlah, ini masalahnya udah jam 9 lewat. Saya mau cerita sedikit Bu. Bisa nggak? Sebentar aja. Ini saya mau cerita. Bu, saya mau cerita. Cerita keistimewaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang memberikan harta untuk yang menuntut ilmu. Zaman dahulu di negeri Damaskus, nah ini hiduplah seorang penggali kubur. Jadi dia tuh tukang gali kubur. Kalau ada mayat, ya dia tukang gali kubur, dia yang nguburin. Satu waktu ada satu mayat diantarkan sama seorang wanita dan juga beberapa laki-laki diantarkan. Begitu si mayat diturunkan di dalam kuburan, maka begitu ditaruh ada satu keajaiban. Apa keajaibannya? Keajaibannya adalah si laki-laki yang menggali kubur tadi, dia melihat kubur itu taman surga. Lalu tidak lama datang dua orang laki-laki memakai kuda. Begitu dia datang memakai kuda, seketika itu juga dia bawa mayat laki-laki tadi. Akhirnya yang tukang gali kubur pingsan. Karena apa? Melihat keanehan dalam kubur tadi. Pertama, dia melihat kuburannya menjadi taman surga. Yang kedua,
Yang kedua, ada dua laki-laki mengendarai kuda, dia bawa mayit si laki-laki yang dikubur tadi. Akhirnya tukang gali kuburnya pingsan, Pak. Begitu pingsan, kata yang di atas, kata emaknya, tuh tolong, tukang gali kuburan pingsan, diangkat ke atas. Begitu diangkat di atas, ada apa? Dia ngomong, demi Allah, tadi saya melihat taman surga, saya melihat dua laki-laki yang membawa mayat anak kamu tadi. Kata si perempuan tadi, emaknya nggak menanggapi, langsung pergi. Beberapa bulan kemudian, si perempuan ini datang lagi bawa mayat laki-laki satu lagi. Pak, saya mau gali kubur buat anak saya yang kedua. Digali kubur. Akhirnya apa? Begitu digali kubur, si mayat diturunkan di kuburan, si kuburan berubah lagi menjadi taman surga. Sekarang dia nggak takut. Karena apa? Pengalaman ini terjadi pada waktu yang lalu. Si mayat diturunkan, datang dua malaikat, bawa kuda, bawa jenazahnya. Dia nggak pingsan, Bu. Kenapa? Yang pertama udah, jadi dia udah tahu. Akhirnya dia naik ke kuburan, si perempuan yang tadi ditanya, Bu, ibu ini siapa sebenarnya? Saya bukan siapa-siapa. Dari mana? Saya orang Brebes. Rumahnya di mana? Dekat Al-Badu. Saya mau nanya, anak ibu tadi yang saya kuburkan dengan yang dulu dikuburkan itu siapa? Oh, yang pertama itu adalah adiknya. Yang sekarang yang mati kakaknya. Emang kenapa kamu nanya? Demi Allah, saya mau nanya, apa amal yang diperbuat anak ibu? Si emaknya menjawab, yang pertama yang dulu mati anak saya itu dia menuntut ilmu, lalu dia meninggal. Lah ini yang kedua siapa? Nah yang kedua ini kakaknya. Dia itu seorang pekerja, tapi dia memodalin, ngebiayain adiknya yang menuntut ilmu tadi. Akhirnya si tukang gali kuburan tadi dia sadar, begitu istimewanya Allah memuliakan orang yang menuntut ilmu. Akhirnya tukang gali kuburan insaf, nggak mau gali kubur lagi. Dia nyari satu masjid, ada satu musola Al-Badru. Dia berkenalan dengan Ustaz, mungkin Ustaz Haji Omdi sama Ustaz Ega. Pak Ustaz, saya mau ngaji. Kamu berapa usianya? Saya usianya 50 tahun. Kata Ustaz Ega, ya udah nggak apa-apa ngaji di sini sama saya. Apa yang diaji? Yang diaji fikih, yang diaji jurnia, yang diaji kitab-kitab hadis. Singkat cerita, dia menjadi ulama besar. Siapa dia? Dia adalah Abdurrahman Al-Hafar. Abdurrahman Al-Hafar dulunya adalah orang yang gali kubur, sekarang menjadi ulama besar. Anak-anaknya, adiknya semuanya dipesantrenin sama dia. Karena pengalaman yang pertama di kuburan begitu istimewa, orang yang menuntut ilmu. Siapa orangnya? Salah satunya kita yang ada di sini termasuk orang yang istimewa. Apalagi keistimewaannya menuntut ilmu. Orang yang ngasih hartanya, ngasih kopi buat yang ngaji, maka pahalanya sama seperti yang ngaji. Ngasih lontong kepada yang ngaji, pahalanya sama dengan yang ngaji. Kalau yang makan lontongnya 60, pahalanya dia doang 60 doang, dia sendirian. Besok mah ganti padang. Berat kayaknya panitia. Ada? Iya. Enggak katanya. Ih, istimewanya, Bu. Lalu siapa lagi? Orang yang menunjukkan pengajian lalu datang. Dia sendiri yang ngasih tahu enggak datang. Maka pahalanya sama seperti yang ngaji. Keistimewaan orang ngaji. Lalu apalagi keistimewaan orang ngaji? Kalau dia masih ngaji walaupun seminggu sekali, apabila dia meninggal dunia maka tercatat sebagai sabilillah. Pak, saya nenek-nenek, saya udah tua, gimana? Walaupun sudah tua, ibu sudah seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim emaknya. Nih, keistimewaan